Salah satu pengalaman hidup Esther yang sangat berharga, mengalami terpapar hampir mati ketika diserang virus COVID-19. Itu sesuatu yang sangat seram Bapak Ibu. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan masih mempercayakanku. Hadiah membuka jalan kepada orang-orang besar. Apa hadiah yang dimiliki oleh Pastor Andi Simon? Hadiah kasih karunia dari Tuhan melalui pelayanan mujizat aliran kesembuhan di dalam doa in Jesus name. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Belajar dari salah satu pengalaman hidup Pastor Andi Simon yang sangat berharga. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa ulasan dan pembahasan yang tentunya semakin meneguhkan dan menguatkan kita berkaitan dengan pengalaman berharga dari hambanya Pastor Andi Simon, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Salah satu pengalaman hidup Esther yang sangat berharga, mengalami terpapar hampir mati ketika diserang virus COVID-19. Itu sesuatu yang sangat seram Bapak Ibu. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan masih mempercayakanku tugas. Anugerah Tuhan. Tuhan menolongku dan memberkati tubuhku dengan aliran kesembuhan. Hari ini semua sisa-sisa dari long COVID itu sudah tidak ada gejala sama sekali. Hanya saja ketika Pastor ingat-ingat bahwa manusia bagaimanapun kita kuat, bagaimanapun kita mendapat kepercayaan Tuhan, kita ini terikat dengan namanya umur, usia, tua. Ya, manusia juga tidak luput daripada pergumulan. Itulah manusia. Kalau hanya manis melulu, itu mah coklat Bapak Ibu. Tapi selama kita menjadi manusia ya pasti ada pergumulan. Tetapi kita percaya mujizat, kita percaya pertolongan Tuhan itu ajaib. Kadang-kadang pergumulan yang kita hadapi membuat kita membangun sebuah relationship dengan Tuhan. Pergumulan yang kita hadapi itu menjadi sekolah kehidupan. Pergumulan yang kau hadapi mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Apalagi di dalam masa-masa pemulihan dari pandemi ini, saudara-saudara. Kadang-kadang orang mau cek ke rumah sakit, diurungkan niatnya. Bagaimana kalau tiba-tiba di dalam rumah Anda tiba-tiba sesak nafas? Ini pergumulan-pergumulan pribadi yang memang kita harus andalkan Tuhan. Setiap hari ada pergumulan, setiap hari kita punya potensi belajar untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman dalam hidup berjalan bersama dengan Tuhan merupakan satu pengalaman berharga yang tentunya akan berkesan di dalam perjalanan hidup kita berikutnya. Tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Salah satu pengalaman hidup yang sangat berharga di dalam diri hambanya adalah ketika beliau diserang oleh virus corona atau COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, beliau pernah berkata, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku tidak berdaya, Tuhan ada di sana
memberikan kekuatan di saat-saat yang sangat kritis. Dengan kata lain, di saat-saat seperti di ujung tanduk. Tetapi pengharapan kepada Tuhan tidak pernah pupus, tidak pernah sirna. Semakin berat dan besar pengalaman persoalan kehidupan yang dirasakan oleh hambanya Pastor Randi Simon, semakin membuat beliau untuk makin dalam membangun relasi dan hubungan dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan satu pembelajaran penting dan berharga bagi kita semua. Di tengah-tengah pergumulan dan persoalan masalah kehidupan yang barangkali menimpa hidup kita, di sana kita semakin terpacu, terpicu, terdorong, termotivasi untuk semakin menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jangan karena adanya pergumulan dan persoalan membuat kita menjadi renggang dengan Tuhan. Tetapi semakin berat dan besar pergumulan dan persoalan itu, semakin mendorong dan merangsang sekaligus memotivasi kita untuk makin teguh berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah proses pengalaman yang sangat luar biasa itu, dengan kena virus corona atau COVID-19, hambanya Pastor Randi Simon bisa melewati masa-masa kritis. Bahkan sampai saat ini, dari kesaksian beliau, sudah tidak ada lagi sama sekali pengaruh dari virus corona atau COVID-19 tersebut. Sudah pulih dengan total, pulih dengan tuntas, pulih dengan sempurna. Dan bukan hanya itu, ternyata dibalik dari pengalaman yang sudah terjadi bagi hambanya Pastor Randi Simon, semakin membawa beliau kepada pengalaman-pengalaman dalam dimensi yang lebih dalam lagi dalam konteks relasi atau hubungan dengan Tuhan. Bahkan yang paling luar biasa yang beliau sangat syukuri adalah ketika beliau telah sembuh dari virus corona, itu membuktikan dan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan masih tetap berlaku dan berlangsung sampai saat ini. Dan saya sudah pernah mengatakan di dalam ulasan saya sebelumnya, dengan hambanya sembuh dari virus corona, maka lihat ke depan. Saya tidak sedang berkata bernubuat, tapi ini perkiraan, prediksi yang saya yakin tidak akan meleset. Beliau akan dipakai dalam porsi ganda, semakin efektif, efisien, optimal, maksimal, semakin dahsyat dipromosikan oleh Tuhan. Dan itu sudah mulai terlihat sekarang ini, saudaraku. Relasinya dengan para pejabat semakin terbuka dengan lebar. Saya kasih tahu, sudah beberapa minggu ini saya menggumuli satu ayat yang saya rindu untuk menyampaikannya kepada kita semua, terlebih khusus kepada hambanya Pastor Randi Simon. Kira-kira kalau dibuat kalimat bebas dari kitab Amsal dikatakan demikian: hadiah membuka jalan kepada orang-orang besar. Apa hadiah yang dimiliki oleh Pastor Randi Simon? Hadiah kasih karunia dari Tuhan melalui pelayanan mujizat aliran kesembuhan di dalam doa in Jesus name. Itu menjadi akses jalan besar bagi beliau untuk makin terbuka akses dan jalan yang besar. Bahkan saya punya perkiraan, bukan hanya pejabat dalam tingkat kabupaten kota Madiang, bukan sekedar dari tingkat provinsi, tapi nanti masuk kepada konteks nasional. Selama tetap relasi hubungannya dengan Tuhan dipelihara secara baik, secara konsisten dan komitmen, saya punya perkiraan ke depan semakin dahsyat dan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan tentunya tetap punya moto hidup menjadi sahabat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, secara khusus bagi orang-orang yang sakit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beliau menjelaskan secara manusia kita terikat dengan umur, usia, lama-kelamaan kita akan menjadi tua. Yes, ya, benar sekali. Kenapa?
Karena salah satu bagian firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus bahwa ternyata manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Dahi kita makin keriput, gigi kita mulai ada yang goyang bahkan copot, penglihatan kita makin lama makin menurun. Itu adalah manusia lahiriah. Tapi yang perlu diingatkan dan ditegaskan kepada kita semua, jangan sampai manusia batinnya kita juga semakin merosot. Jangan sampai relasi hubungan kita, pembentukan karakter kita semakin merosot. Tapi biarlah ke depan semakin dimurnikan, disucikan, diubahkan, disempurnakan, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Itu menjadi keinginan, kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan jalan di tempat konteks relasi kita dengan Tuhan. Biarlah ke depan semakin intim, makin bertumbuh, makin dewasa, makin dalam, menikmati hadirat Tuhan. Kita memandang dunia ini dari sudut pandang sorga, bukan memandang sorga dari sudut pandang dunia. Amin, saudaraku. Di tengah-tengah kehidupan lahiriah kita yang semakin merosot, fisik jasmani kita yang semakin merosot, realita kenyataannya memang ada pergumulan. Tidak ada yang luput dari pergumulan, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, hambanya Pastor Randy Simon, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain, pendeta, pastor, penatua, gembala, semuanya kita tidak luput dari pergumulan. Tapi persoalannya adalah, kenapa ada orang menang menghadapi pergumulan? Kenapa ada orang yang patah arang, putus asa, kecewa, kalah, menyerah? Tergantung dari bagaimana kita menyikapi setiap pergumulan. Dan di tengah-tengah menghadapi pergumulan itu, apakah kita mengandalkan pengalaman kita, kecerdasan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, atau sebaliknya kita benar-benar menaruh harapan kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, selama hayat di kandung badan, selama kita hidup, selama itu juga ada tantangan, persoalan, pergumulan, kesulitan, masalah. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan selalu terbukti dalam hidup kita. Ada satu bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur berkata, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senang menolong kita. Tuhan yang kita agungkan, elukan, muliakan adalah Tuhan yang sanggup mampu menolong kita. Karena apa, saudara? Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Dan saya mau kasih tahu, ingatkan kepada kita semua, saudara, mujizatnya, keajaibannya, pertolongannya, kepeduliannya, penggembalaannya, pemeliharaannya, berkat-berkatnya tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak yang dicintai dan dikasihinya. Saudara dikasih Tuhan. Saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada kita, sekaligus meyakinkan kita semua dari dasar firman Tuhan, bahwa pergumulan, kesulitan, masalah, persoalan adalah jalan lebar bagi Tuhan untuk menghampiri kita, untuk mendatangi kita, untuk menolong kita, untuk membukakan jalan bagi kita. Amin, saudaraku. Saya teringat dengan perkataan dari seorang hamba Tuhan, J. Hudson Taylor. Beliau mengatakan, kesukaran, kesulitan, pergumulan, persoalan, masalah adalah pentas di mana Allah akan mempertontonkan kuasa keajaibannya. Amin, saudaraku. Bahkan Allah kita adalah ahlinya pembuat mujizat, dan Allah kita yang maha baik senang melakukannya kepada siapapun yang teguh berharap kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Saudara, yang perlu kita mengerti dan pahami seperti pesan hambanya Pastor Randy Simon, ada maksud Tuhan di balik dari setiap pergumulan.
Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Bukankah firman-Nya berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, untuk makin mengingatkan keterbatasan kita, kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, maka kita pun bangkit dari keterpurukan kita, menjalin, membangun relasi hubungan yang intim, indah, mesra, dekat dan karib dengan Tuhan. Di samping itu saudaraku, pergumulan adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan sebagai sekolah kehidupan untuk kita makin dewasa, makin bijak, makin arif, makin bijaksana dalam hidup ini. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, pergumulan yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini adalah salah satu tanda dan warning, peringatan dari Tuhan kepada kita untuk menyadarkan, mengingatkan kita semua bahwa kita terbatas. Kita perlu dan harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Firman-Nya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Percayalah, orang yang berharap dan berseru kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan dan dipermalukan oleh Tuhan. Amin saudaraku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi virus corona yang saat ini masih terjadi, jangan pernah berani menjalani kehidupan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetaplah kita andalkan Tuhan. Tetaplah kita taruh harapan yang teguh kepada Tuhan. Dan biarlah kita belajar untuk senantiasa menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Ada satu pujian yang sangat bagus mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 121 jelas mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan kita adalah dari Tuhan semesta alam. Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan takut menghadapi pergumulan, persoalan, kesulitan. Karena ada hal yang sangat berharga yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan saya, kepada kita semua melalui pengalaman-pengalaman kehidupan. Itulah yang sedang di-share, dibagikan oleh hambanya, Pastor Ali Simon kepada kita semua. Pengalaman hidup yang sangat berharga ketika beliau pernah mengalami satu proses kehidupan sempat kena virus corona atau COVID-19. Tapi puji Tuhan, beliau dipulihkan secara total dan sempurna. Dan sekarang kembali dengan semangat yang dari Tuhan, kekuatan, kesehatan, pengurapan dari Tuhan. Beliau sekarang makin berbuah lebat untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.